Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak karena sudah bersedia mengikuti pembelajaran secara daring. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang berpikir kritis, di mana tujuannya adalah yang pertama siswa mengetahui apa itu berpikir kritis. Yang kedua, siswa mengetahui manfaat berpikir kritis, dan yang ketiga, tips berpikir kritis. Apa sih itu berpikir kritis? Berpikir kritis adalah suatu kemampuan untuk berpikir secara jernih dan rasional tentang apa yang harus dilakukan atau apa yang harus dipercaya. Konsep dan prinsip dalam berpikir kritis adalah menganalisis, menilai, dan mengembangkan pemikiran. Dengan kata lain, seorang pemikir kritis mampu membuat pemikiran mereka sendiri dalam hal akurasi, presisi, kejelasan, relevansi, kedalaman, signifikansi, logika, dan keadilan. Selain itu, seorang pemikir kritis memiliki 4 skill inti. Pertama dan kedua adalah rasa ingin tahu dan kreativitas, yaitu keinginan untuk belajar lebih dalam mencari bukti serta terbuka untuk ide-ide baru, dan kemudian memiliki kreativitas ketika ide-ide itu digabungkan dan menciptakan sebuah konsep atau pemikiran baru. Yang ketiga adalah skeptisisme atau memiliki keraguan yang baik tentang informasi baru, sehingga tidak serta-merta mempercayai semua informasi yang ditemukan. Keempat adalah kerendahan hati. Sikap bijak ketika mengetahui pendapat dan ide yang disampaikan salah dan perlu perbaikan. Poin kuncinya adalah pemikir kritis yang baik mampu menemukan pertanyaan penting, mengumpulkan dan menilai informasi yang relevan, menghadirkan kesimpulan yang masuk akal, tetap berpikiran terbuka, dan berkomunikasi secara efektif dengan orang lain. Selanjutnya, apa manfaat berpikir kritis? Di sini saya ada beberapa. Yang pertama adalah mampu berpikir jernih dan rasional. Kemampuan berpikir jernih dan rasional menandakan seseorang mampu berpikir dengan baik dan dapat menyelesaikan masalah secara sistematis. Yang kedua, meningkatkan kemampuan adaptasi. Di zaman yang terus mengalami perubahan dengan sangat cepat, khususnya kemunculan pengetahuan dan teknologi baru, membuat orang yang berpikir kritis mampu beradaptasi dengan cepat. Pasalnya, orang dengan pemikiran kritis dapat meningkatkan keterampilan intelektual yang fleksibel, memiliki kemampuan menganalisis informasi, dan mengintegrasikan berbagai sumber pengetahuan untuk memecahkan masalah. Dan yang ketiga adalah meningkatkan keterampilan bahasa dan presentasi. Berpikir kritis berarti juga berpikir jernih dan sistematis. Pola berpikir ini dapat meningkatkan kemampuan untuk memahami struktur logika teks saat mempelajari dan menganalisanya. Hal tersebut dapat meningkatkan kemampuan untuk mengekspresikan ide. Dan yang keempat adalah meningkatkan kreativitas. Kemampuan berpikir kritis memungkinkan Anda untuk mengevaluasi ke dasar masalah dan menghasilkan solusi kreatif yang relevan. Jadi, tidak hanya semata-mata menghasilkan ide, berpikir kritis juga memungkinkan Anda untuk mengevaluasi ide baru, menyeleksi, dan memodifikasinya jika diperlukan. Dan yang terakhir adalah pengembangan diri. Berpikir kritis dapat menjadi alat untuk evaluasi diri yang bersifat konstruktif atau membangun. Caranya dengan mengevaluasi mengenai keputusan dan tindakan yang telah diambil. Dengan demikian, seorang yang berpikir kritis dapat berkembang. Tidak ada salahnya untuk memulai mempraktikkan berbagai cara berpikir kritis di atas dalam kehidupan sehari-hari.
Meski tidak mudah, Anda bisa melakukannya secara perlahan untuk bisa menikmati manfaatnya. Nah, di sini cara meningkatkan pemahaman berpikir kritis. Di sini saya ada 5. Yang pertama, rumuskan masalah dengan jelas dan tepat untuk menemukan masalah utama. Yang kedua, kumpulkan dan kaji informasi yang relevan. Yang ketiga, buat kesimpulan dan solusi yang masuk akal dan mengujinya untuk memverifikasi atau memastikan bahwa solusi yang tepat telah tercapai. Yang keempat, tetap membuka pikiran untuk menemukan alternatif solusi lainnya. Dan yang kelima, berkomunikasi secara efektif dengan orang lain untuk menemukan solusi dari masalah kompleks. Selanjutnya di sini saya ada beberapa tips untuk melatih kalian berpikir kritis, tentunya dengan cara 5W1H. Yaitu yang pertama adalah siapa yang mengatakannya? Seseorang yang kamu kenal, seseorang dalam posisi otoritas atau kekuasaan. Apakah penting siapa yang memberitahumu ini? Itu untuk W yang pertama. W yang kedua adalah what. Apa yang mereka katakan? Apakah mereka memberi fakta atau pendapat? Apakah mereka menyediakan semua fakta? Apakah mereka meninggalkan suatu? W yang ketiga, di mana mereka mengatakannya? Apakah itu di depan umum atau secara pribadi? Apakah orang lain memiliki kesempatan untuk menanggapi dan memberikan akun alternatif? Itu W yang ketiga ya, atau where ya. Selanjutnya ini when. Kapan? Kapan mereka mengatakannya? Apakah sebelumnya, selama, atau setelah acara penting? Selanjutnya, apakah itu penting? W yang kelima itu why. Kenapa mereka mengatakannya? Apakah mereka menjelaskan alasan di balik pendapat mereka? Apakah mereka mencoba membuat seseorang terlihat baik atau buruk? Dan yang terakhir itu how atau bagaimana. Bagaimana mereka mengatakannya? Apakah mereka senang atau sedih, marah atau acuh tak acuh? Apakah mereka menulis atau mengatakannya? Bisakah kamu mengerti apa yang dikatakan? Jadi ini 5W1H seperti itu. Untuk apa? Membuat kita berpikir secara kritis seperti itu. Nah, di sini ada beberapa penghambat seseorang untuk berpikir kritis. Yang pertama, ego. Ini adalah pemikiran yang berpusat pada diri sendiri dan mencakup pemikiran yang mementingkan diri sendiri. Yang kedua, grouping. Ini adalah pemikiran yang berpusat pada kelompok. Ini terjadi ketika kita cenderung ingin menyesuaikan diri dengan apa yang orang lain pikirkan dan sebagai hasilnya kita menderita bias kelompok. Yang ketiga, assumption. Ini adalah sebuah keyakinan tanpa bukti yang cukup atau pembenaran akan ide yang diyakini. Jadi asumsi ya. Terus selanjutnya adalah wishful thinking. Percaya bahwa sesuatu itu benar hanya karena dalam hati kita menginginkan itu benar. Yang kelima itu relativism. Kita mengabaikan ide karena meyakini bahwa kebenaran hanyalah masalah opini. Ini bisa terjadi karena kebenaran berbeda dari apa yang kita ketahui atau kita tidak mengetahui kebenarannya. Dan yang terakhir adalah poor communication. Ini adalah saat kamu tidak mampu dan memilih untuk tidak berkomunikasi dengan semua pemangku kepentingan kunci yang akan memberikan keputusan. Ini terjadi karena kamu tidak memiliki informasi untuk digunakan dan dalam membuat keputusan. Sekian materi tentang berpikir kritis. Sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.